Selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap cuan dan senantiasa berhati-hati atas segala kemungkinan yang terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menurun untuk 2 hari berturut-turut. Pada perdagangan kemarin, indeks ditutup pada level 7.628,60 atau terkoreksi cukup dalam, yakni sebesar 1,78%. Beberapa sektor menghijau, sebut saja transportasi yang naik sebesar 0,72%, serta siklikal sebesar 0,68%. Sementara saham lainnya memerah seperti teknologi yang terkoreksi pada level 1,86% dan energi yang minus 1,25%. Lantas, sentimen apa saja yang turut mempengaruhi pergerakan IHSG kemarin? Dan seperti apa proyeksinya hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Michael ya, selaku salah satu market enthusiast terkemuka saat ini. Selamat pagi, Ko Michael. Apa kabar? Pagi, Mas Ahmad. Baik, kabar baik. Bagaimana Anda melihat performa IHSG akhir-akhir ini? Mungkin masih terdampak oleh peristiwa politik akhir-akhir ini atau dan bakal seperti apa proyeksi perdagangan hari ini? Ya, jika kita berkaca dari perdagangan kemarin, terjadi net sell asing yang cukup besar senilai 4 triliun lebih, dan itu didominasi oleh perbankan kita. Memang dengan reshuffle kabinet kemarin, salah satunya ada pergantian dari Menteri Keuangan, sektor yang paling sensitif atau yang paling terpengaruh itu adalah sektor yang berkaitan dengan finance. Nah, sehingga saya memproyeksikan IHSG hari ini masih berpeluang bergerak koreksi, tapi koreksinya sudah cukup terbatas, di mana hari ini IHSG akan menguji support 7.530. Oke. Menurut Anda, apakah secara teknikal mungkin proyeksi saham hari ini akan seperti apa? Jika kita pertama, kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan IHSG sendiri tanpa reshuffle pun memang mengindikasikan akan adanya koreksi. Hanya koreksinya memang dipercepat dengan adanya berita reshuffle ini atau berita politik di dalam negeri. Nah, kemudian kita berkaca pada perdagangan kemarin, terjadi net flow yang cukup besar di saham-saham komoditas, contohnya MDKA, INDI, kemudian ada DSNG, ada BRPT, ada ONRG. Jadi saham juga ada TAPG, kemudian ada NCKL. Jadi saham-saham yang memang saat ini menjadi proxy daripada asing, itu adalah saham-saham yang memang tidak berkaitan dengan finance. Nah, salah satunya adalah komoditas. Baik, pekan lalu Ko Michael pernah mengatakan bahwa uji ketahanan IHSG ada di level 7.600-an, dan sekarang kita berada di level itu. Dan tadi juga sempat disinggung bahwa bisa mengarah ke 7.500. Nah, dengan kondisi saat ini, apakah ada potensi untuk tertekan lebih dalam lagi? Ya, kalau saya melihat angka 7.500 ini merupakan support yang kuat. Demand ini tercipta beberapa kali dari Oktober 2024, Desember 2024, hingga Agustus 2025. Sehingga saya cukup meyakini atau cukup punya conviction bahwa area support ini akan terjaga pada hari ini, sehingga jika IHSG mampu bertahan di atas 7.530, maka next untuk ke depan IHSG berpeluang menguat. Untuk investor retail, lebih baik menyikapi kondisi saat ini seperti apa kok? Apakah cut loss atau averaging gitu? Ini tergantung dari time frame atau tujuan awal investor dalam berinvestasi. Jika investor memiliki time frame yang jangka panjang, yang kemudian tidak mengikuti volatilitas yang ada, maka saat ini adalah kesempatan untuk mengkoleksi saham-saham yang pembagian dividen cukup besar, valuasinya cukup murah, dan dia ada potensi untuk rebound di tahun-tahun ke depan. Yang which is saat itu salah satunya adalah finance dan properti, yang sensitif terhadap rates. Sayangnya, finance meskipun sensitif terhadap rates, masih harus berkutat dengan NPL yang rendah, loan growth yang rendah, kemudian demand dari masyarakat yang belum pulih, sehingga tercipta low base effect di tahun ini. Apa itu low base effect? Low base effect itu merupakan kondisi di mana terjadi titik rendah dari kinerja perusahaan. Nah, jadi ini adalah kesempatan emas untuk investor jangka panjang dalam mengakumulasi saham-saham yang akan pulih tahun depan.
Sementara untuk investor jangka pendek, yang paling baik itu adalah justru menghindari saham-saham yang bergerak seperti ini. Harus yang saat ini memang diakumulasi atau dilirik oleh foreign. Salah satunya adalah komoditas. Baik, dari sektor-sektor di IHSG saat ini, mana yang tetap menarik untuk dipantau oleh investor? Dan kalau kita lihat, mungkin salah satu yang sempat menghijau kemarin itu adalah emas ya. Nah, bagaimana kok Michael menjelaskan ini? Perlu sedikit waspada emiten emas karena semenjak kali pertama kita bahas itu sudah naik lebih dari 15%, lebih dari 10%. Ada nama seperti Antam, kemudian ada BRMS, ada HRTA, PSAB, kemudian ada MDKA. Saat ini ada potensi terjadi perlemahan atau aksi profit taking, sehingga dalam jangka waktu pendek ini ada berpeluang terjadi koreksi sehat seperti itu. Nah, nextnya sektor yang menarik itu adalah komoditas yang bergerak di bidang CPO. Kita lihat kemarin salah satu pergerakan CPO yang cukup menarik itu ada di DSNG, di mana saham DSNG ditutup menguat 12% kemarin. Nah, saya juga melihat masih ada potensi untuk saham-saham CPO yang lain seperti TAPG, BWPT, kemudian GOSCO. Terakhir ini, mungkin ini yang ditunggu-tunggu sobat investor. Apa saja saham yang bisa dipantau sobat investor untuk perdagangan hari ini? Nah, ada beberapa saham energi yang bergerak melewati areal downtrend-nya. Nah, salah satunya ada INDI. Kita bisa perhatikan di sini INDI bergerak menguat dari titik koreksi dari titik konsol selama 2023 sampai 2025. Jadi INDI berhasil menguat dan diiringi dengan foreign flow yang cukup baik. Kemudian saya memperhatikan ada TOBA yang diakumulasi oleh foreign juga, di mana TOBA saat ini bergerak tren dengan potensi resisten di 1400. Jika 1400 berhasil dilewati, ada potensi untuk TOBA menyentuh angka 1600. Baik, terima kasih Ko Michael atas pemaparannya dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi rujukan bagi sobat investor. Baik sobat investor, demikian proyeksi indeks dan saham pada hari ini. Semoga bisa menjadi rujukan bagi Anda dalam memutuskan untuk jual atau beli saham. Dan patut diingat bahwa segala keputusan tersebut berada di tangan sobat investor. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, maju terus pasar modal Indonesia.